Bayangkan jika Anda bisa memiliki sumber air yang bersih, murni, dan tidak akan pernah habis. Sekarang, bayangkan Anda bisa mendapatkannya hanya dengan modal sekitar $12 atau kurang dari Rp200.000. Kedengarannya mustahil, bukan? Seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Tapi ini bukanlah sihir atau teknologi masa depan yang mahal. Ini adalah sebuah trik teknik jenius yang telah sengaja dilupakan oleh waktu. Sebuah metode yang sangat sederhana namun sangat kuat, yang bisa memberikan kemandirian air bagi siapa saja di mana saja. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia kuno ini lapis demi lapis. Kita akan melihat ilmu di baliknya, mengapa teknologi ini menghilang, dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa membangunnya sendiri. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang salah satu sumber daya paling berharga di planet ini selamanya. Sebelum kita masuk ke dalam mekanisme trik jenius ini, mari kita pahami dulu konteksnya. Saat ini, miliaran orang di seluruh dunia menghadapi kelangkaan air. Harga air bersih terus meningkat, dan kita semakin bergantung pada infrastruktur raksasa yang rentan terhadap kekeringan, polusi, dan kegagalan sistem. Kita berpikir bahwa solusi untuk masalah air haruslah canggih dan mahal, seperti pabrik desalinasi seharga miliaran dolar. Namun, kita lupa bahwa peradaban kuno telah berhasil bertahan hidup dan bahkan berkembang di beberapa lingkungan paling kering di bumi tanpa teknologi modern. Mereka adalah para ahli dalam mengamati alam dan menggunakan prinsip-prinsip fisika sederhana untuk keuntungan mereka. Dari sistem pengumpul kabut di pegunungan Andes hingga sumur udara misterius yang ditemukan di seluruh Eropa, nenek moyang kita tahu sesuatu yang telah kita lupakan. Udara di sekitar kita adalah samudra air yang sangat besar yang menunggu untuk dipanen. Konsep inilah yang menjadi dasar dari teknologi yang akan kita bahas. Inti dari seluruh konsep ini terletak pada satu fenomena alam yang kita semua kenal, kondensasi. Anda melihatnya setiap pagi dalam bentuk embun di atas daun, atau saat Anda mengeluarkan minuman dingin dari kulkas di hari yang panas. Udara di sekitar kita selalu mengandung uap air, bahkan di gurun sekalipun. Jumlahnya bervariasi tergantung pada kelembaban, tetapi hampir tidak pernah nol. Kunci untuk mengubah uap air yang tak terlihat ini menjadi air cair yang bisa diminum adalah dengan mendinginkan suatu permukaan hingga di bawah suhu titik embun. Titik embun adalah suhu di mana udara menjadi jenuh dan tidak dapat lagi menahan uap airnya, sehingga uap tersebut berubah kembali menjadi tetesan air. Trik teknik yang akan kita pelajari tidak menggunakan listrik atau pendingin kimia yang rumit. Sebaliknya, ia menggunakan proses alami yang sangat kuat dan sepenuhnya pasif untuk mencapai pendinginan ini, menjadikannya solusi yang sangat elegan dan efisien. Jadi, apa nama teknologi yang terlupakan ini? Secara umum, ini dikenal sebagai sumur udara atau pengumpul embun. Namun, jangan biarkan nama sumur menipu Anda. Perangkat ini tidak menggali ke dalam tanah untuk mencari air. Sebaliknya, ia membangun ke atas untuk menarik air langsung dari langit. Bayangkan sebuah struktur yang dirancang khusus untuk menjadi sangat dingin di malam hari, lebih dingin dari udara di sekitarnya. Saat udara hangat dan lembab bersentuhan dengan permukaan dingin ini, ia akan melepaskan airnya dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Tetesan-tetesan ini kemudian bergabung dan karena gravitasi mengalir ke saluran pengumpul. Ini adalah proses yang sama persis yang terjadi pada tanaman, di mana daunnya mendingin di malam hari dan mengumpulkan embun yang menopang kehidupannya. Kita hanya mereplikasi dan mengoptimalkan proses alami ini dalam skala yang lebih besar menggunakan bahan-bahan sederhana. Konsep ini mungkin terdengar baru, tetapi sejarah mencatat upaya-upaya luar biasa untuk mewujudkannya. Salah satu contoh paling terkenal adalah eksperimen yang dilakukan oleh seorang insinyur Rusia bernama Friedrich Siebold
pada awal abad ke-20 di Feodosia, sebuah kota di semenanjung Crimea. Siebold membangun sebuah kolektor embun besar menggunakan tumpukan batu laut yang disusun menjadi sebuah kerucut. Dia mengklaim bahwa strukturnya mampu menghasilkan lebih dari 360 liter air per hari. Meskipun angka pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ilmuwan, proyek Siebold membuktikan bahwa pemanenan air dari atmosfer dalam skala yang signifikan adalah hal yang mungkin. Dia terinspirasi oleh reruntuhan kuno di dekatnya yang dia yakini sebagai sisa-sisa kondensor embun kuno. Eksperimennya adalah jembatan antara kearifan kuno dan ilmu pengetahuan modern, sebuah bukti nyata dari potensi besar yang tersembunyi di udara. Jika teknologi ini sangat menjanjikan, mengapa Anda belum pernah mendengarnya? Mengapa tidak ada sumur udara di setiap halaman belakang? Jawabannya terletak pada revolusi industri dan abad ke-20. Saat itu, fokus dunia beralih ke solusi-solusi besar dan terpusat. Kita membangun bendungan raksasa, jaringan pipa yang membentang ribuan kilometer, dan pabrik pengolahan air yang masif. Dalam perlombaan untuk skala dan efisiensi industri, solusi-solusi kecil, terdesentralisasi dan pasif seperti sumur udara dianggap kuno dan tidak praktis. Hasil yang mereka berikan per hari memang tidak bisa menandingi debit air dari sebuah bendungan besar. Akibatnya, penelitian dan pengembangan di bidang ini hampir sepenuhnya ditinggalkan. Teknologi ini terlupakan bukan karena tidak berfungsi, tetapi karena tidak sesuai dengan model ekonomi dan industri pada saat itu, yang lebih mengutamakan kontrol terpusat daripada kemandirian individu. Kesalahpahaman modern yang paling umum adalah bahwa untuk mendapatkan air dari udara, Anda memerlukan perangkat elektronik yang mahal dan boros energi yang disebut generator air atmosferik, yang pada dasarnya adalah dehumidifier yang dimodifikasi. Perangkat-perangkat ini memang ada dan berfungsi, tetapi mereka seringkali berharga ribuan dolar dan membutuhkan pasokan listrik yang konstan, menjadikannya tidak praktis bagi kebanyakan orang, terutama di daerah terpencil atau dalam situasi darurat. Mitos yang perlu kita hancurkan adalah bahwa teknologi tinggi adalah satu-satunya cara. Kenyataannya, prinsip fisika yang mendasari teknologi ini sepenuhnya pasif. Tidak ada bagian yang bergerak, tidak ada kompresor, tidak ada elektronik yang rumit. Trik seharga 12 dolar ini membuktikan bahwa dengan desain yang cerdas, kita dapat memanfaatkan kekuatan alam untuk melakukan semua pekerjaan berat bagi kita, tanpa memerlukan 1 watt pun listrik. Ini adalah demokratisasi teknologi air. Sekarang, mari kita bicara tentang bagian yang paling menarik. Bagaimana Anda bisa membangunnya hanya dengan 12 dolar? Mari kita uraikan daftar bahan-bahannya yang sangat sederhana. Pertama, Anda memerlukan terpal atau lembaran plastik besar, idealnya yang berwarna hitam untuk membantu memancarkan panas. Ini bisa Anda dapatkan dengan harga beberapa dolar di toko perangkat keras manapun. Kedua, Anda akan memerlukan beberapa batu atau batu bata untuk menopang struktur Anda dan menciptakan ruang udara di bawahnya. Anda mungkin bisa menemukannya secara gratis. Ketiga, sebuah wadah untuk menampung air, seperti ember atau jeriken bersih. Terakhir, mungkin beberapa meter selang atau pipa kecil untuk menyalurkan air dari permukaan pengumpul ke wadah Anda. Itu saja. Tidak ada komponen eksotis atau mahal. Total biaya untuk semua bahan baru ini kemungkinan besar akan berada di bawah 12 dolar. Inilah keindahan dari solusi ini. Ia dapat diakses oleh hampir semua orang, dimanapun mereka berada. Ilmu di balik cara kerja perangkat ini secara pasif menjadi dingin disebut pendinginan radiatif. Ini adalah konsep yang sangat menarik. Setiap objek di bumi terus-menerus memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi inframerah. Pada siang hari, objek menyerap lebih banyak panas dari matahari daripada yang mereka pancarkan, sehingga mereka menjadi hangat. Namun, pada malam yang cerah dan tidak berawan,
ceritanya berbeda. Langit malam yang dalam dan gelap bertindak seperti radiator raksasa atau lubang hitam panas. Permukaan yang menghadap langsung ke langit akan memancarkan panasnya ke angkasa luar, yang suhunya mendekati nol mutlak. Tanpa awan untuk memantulkan panas kembali ke bumi, permukaan ini dapat menjadi beberapa derajat lebih dingin daripada udara di sekitarnya, bahkan jika suhu udara masih di atas titik beku. Efek inilah yang menyebabkan embun beku terbentuk di kaca depan mobil Anda di pagi hari. Desain sumur udara kita secara khusus dirancang untuk memaksimalkan efek pendinginan radiatif ini. Langkah pertama dalam membangun perangkat Anda adalah memilih lokasi yang tepat, dan ini sangat penting. Anda memerlukan tempat yang memiliki pandangan langit malam yang jelas dan tidak terhalang. Hindari lokasi di bawah pohon besar atau di dekat gedung tinggi, karena ini akan menghalangi permukaan kolektor Anda dari melihat langit malam yang dingin dan akan memancarkan kembali panas ke perangkat Anda, mengurangi efisiensinya. Selain itu, carilah area yang relatif terlindung dari angin kencang. Angin akan terus-menerus membawa udara hangat ke permukaan kolektor, melawannya untuk mendingin. Sebuah cekungan alami yang dangkal atau area yang dikelilingi oleh semak-semak rendah bisa menjadi ideal. Kondisi iklim juga berperan. Malam yang cerah dan tenang dengan kelembaban relatif tinggi adalah kondisi yang sempurna. Daerah pesisir atau lembah seringkali memiliki kondisi yang sangat baik untuk pengumpulan embun. Langkah kedua adalah membangun fondasi yang terisolasi. Ini adalah detail kecil namun krusial yang sering diabaikan. Tanah di bawah perangkat Anda menyimpan panas dari siang hari dan akan terus melepaskannya sepanjang malam. Jika permukaan kolektor Anda bersentuhan langsung dengan tanah, panas ini akan mengalir ke dalamnya dan mencegahnya menjadi cukup dingin untuk membentuk kondensasi. Untuk mengatasi ini, Anda perlu menciptakan penghalang isolasi. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membuat lapisan udara. Gunakan batu atau batu bata yang telah Anda kumpulkan untuk membangun penyangga rendah. Anda kemudian akan meletakkan permukaan kolektor Anda di atas penyangga ini, menciptakan celah udara setidaknya beberapa sentimeter antara kolektor dan tanah. Udara adalah isolator yang sangat baik dan akan secara signifikan mengurangi perpindahan panas dari tanah, memungkinkan permukaan Anda mencapai suhu serendah mungkin. Sekarang kita sampai pada jantung sistem, permukaan koleksi. Disinilah keajaiban terjadi. Ambil terpal atau lembaran plastik Anda dan bentangkan di atas penyangga batu yang telah Anda buat. Anda perlu membentuknya sedemikian rupa sehingga memiliki titik terendah di tengah, seperti kerucut terbalik yang sangat dangkal atau bentuk corong. Ini sangat penting karena saat tetesan embun terbentuk di seluruh permukaan, gravitasi akan menariknya ke bawah menuju titik pusat. Anda dapat mencapai bentuk ini dengan menempatkan batu kecil yang berat di tengah terpal, atau dengan membuat struktur penyangga yang lebih tinggi di bagian tepi daripada di tengah. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap tetes air yang berharga menemukan jalannya ke titik pengumpulan Anda dan tidak terperangkap atau menguap di permukaan. Permukaan yang luas dan miring secara efisien adalah kunci untuk memaksimalkan hasil panen air Anda. Langkah keempat dan terakhir dalam konstruksi adalah membuat sistem pengumpulan dan penyaluran. Di titik terendah dari permukaan kolektor Anda perlu membuat lubang kecil. Melalui lubang ini, Anda akan memasukkan selang atau pipa kecil. Pastikan sambungannya rapat untuk mencegah kebocoran. Ujung lain dari selang ini akan mengarah langsung ke wadah pengumpul Anda, seperti ember atau jeriken yang Anda letakkan di bawah struktur. Penting untuk memastikan wadah tersebut tertutup rapat di sekitar selang untuk mencegah serangga, daun, atau kotoran lainnya masuk ke dalam air bersih Anda. Dan dengan itu, konstruksi Anda selesai.
Anda sekarang memiliki sistem pemanenan air yang sepenuhnya otomatis dan pasif. Setiap malam, saat kondisi tepat, ia akan bekerja tanpa lelah, mengumpulkan air murni dari udara dan menyimpannya untuk Anda gunakan di pagi hari. Mari kita bahas sedikit lebih dalam tentang fisika aliran udara, karena ini adalah faktor penting lainnya. Seperti yang telah disebutkan, angin kencang adalah musuh dari pendinginan radiatif. Namun, sedikit aliran udara atau angin sepoi-sepoi sebenarnya bermanfaat. Mengapa? Karena proses kondensasi menghilangkan uap air dari lapisan udara yang bersentuhan langsung dengan permukaan kolektor. Jika udara ini tetap diam, ia akan menjadi kering dan proses kondensasi akan melambat atau berhenti. Angin sepoi-sepoi yang lembut berfungsi untuk terus-menerus menggantikan lapisan udara kering ini dengan udara segar yang lembab dari sekitarnya, menyediakan pasokan uap air yang konstan untuk dikondensasi. Desain yang ideal akan terlindung dari hembusan angin yang kuat, tetapi tetap memungkinkan sirkulasi udara yang lembut. Mencapai keseimbangan ini seringkali merupakan kunci untuk mengubah hasil dari beberapa tetes menjadi panen yang lebih substansial. Meskipun kita menggunakan terpal plastik seharga beberapa dolar, ada baiknya untuk memahami ilmu material di baliknya untuk memaksimalkan hasil. Sifat terpenting untuk permukaan kolektor adalah emisivitas termal yang tinggi. Ini adalah ukuran seberapa efisien suatu material memancarkan energi panas. Material dengan emisivitas tinggi, seperti plastik hitam atau permukaan yang dicat kusam, akan mendingin lebih cepat dan mencapai suhu yang lebih rendah daripada material dengan emisivitas rendah, seperti logam yang dipoles mengkilap. Inilah sebabnya mengapa terpal hitam seringkali merupakan pilihan yang lebih baik daripada yang berwarna terang. Selain itu, beberapa penelitian modern sedang mengembangkan pelapis atau kain khusus yang dirancang untuk memaksimalkan pendinginan radiatif dan pada saat yang sama bersifat hidrofobik, yang berarti mereka menolak air, menyebabkan tetesan mengalir dengan lebih mudah. Namun, untuk proyek $12 kita, terpal hitam sederhana sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan prinsip kerja yang luar biasa ini. Sekarang, mari kita bahas klaim air tak terbatas. Apakah perangkat ini benar-benar akan memberi Anda aliran air yang tak ada habisnya? Jawabannya adalah ya dan tidak. Sumber airnya, yaitu uap air di atmosfer, pada dasarnya tidak terbatas. Setiap hari, matahari menguapkan triliunan ton air dari lautan, dan uap ini terus-menerus didistribusikan ke seluruh dunia oleh pola cuaca. Dalam pengertian ini, sumbernya memang tak terbatas dan berkelanjutan, namun hasil harian dari perangkat Anda akan terbatas. Jumlah air yang dapat Anda kumpulkan dalam satu malam akan sangat bergantung pada faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, tutupan awan, dan angin. Pada malam yang ideal, Anda mungkin mengumpulkan beberapa liter. Pada malam yang kurang ideal, mungkin hanya 1 cangkir. Jadi, tak terbatas tidak berarti aliran yang deras dan konstan, tetapi lebih kepada akses yang konsisten dan berkelanjutan ke sumber daya yang terus-menerus memperbarui dirinya sendiri, sepenuhnya gratis. Salah satu keuntungan terbesar dari air yang dikumpulkan melalui kondensasi adalah kemurniannya yang luar biasa. Proses penguapan dan kondensasi pada dasarnya adalah sistem penyulingan atau distilasi alami. Ketika air menguap ke atmosfer, ia meninggalkan semua kotoran, mineral, garam, bakteri, dan polutan. Saat mengembun kembali menjadi bentuk cair di kolektor Anda, air yang dihasilkan sangat murni, mirip dengan air suling. Ini membuatnya sangat aman untuk diminum tanpa perlu pengolahan lebih lanjut. Namun, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan. Karena sangat murni, air ini tidak mengandung mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita untuk hidrasi jangka panjang. Jika ini akan menjadi satu-satunya sumber air minum Anda, disarankan untuk menambahkan sedikit garam mineral atau hanya sejumput garam laut alami ke dalam air untuk remineralisasi.
Keindahan dari desain sederhana seharga $12 ini adalah skalabilitasnya. Apa yang kita bangun adalah satu unit modular. Jika Anda menemukan bahwa satu kolektor menyediakan cukup air untuk menyirami tanaman Anda, itu bagus. Tetapi jika Anda membutuhkan lebih banyak, Anda tidak perlu membangun satu struktur raksasa yang rumit. Anda cukup membangun 2, 3, atau 10 unit lagi. Anda bisa membuat ladang kolektor embun dengan masing-masing unit menyalurkan airnya ke sistem penyimpanan pusat. Bayangkan potensi aplikasi ini di komunitas kecil atau daerah pertanian di wilayah kering. Daripada mengandalkan satu sumber air yang rentan, mereka dapat menciptakan jaringan terdistribusi dari ratusan kolektor pasif ini. Ini menciptakan sistem yang tangguh dan andal. Jika satu unit rusak, yang lain terus berfungsi. Ini adalah kekuatan desentralisasi. Mari kita bandingkan sejenak solusi pasif kita dengan generator air atmosferik AWGE aktif dan bertenaga listrik. AWG aktif bekerja seperti ACI menggunakan kompresor dan refrigeran untuk mendinginkan koil logam secara paksa. Udara ditiupkan melintasi koil dingin ini menyebabkan kondensasi. Metode ini dapat menghasilkan banyak air dengan cepat terlepas dari kondisi malam hari. Namun, ada kelemahannya. Pertama, harganya sangat mahal, seringkali ribuan dolar. Kedua, mereka sangat boros energi, mengonsumsi listrik dalam jumlah besar. Ketiga, mereka memiliki bagian yang bergerak dan elektronik yang rumit, yang berarti mereka dapat rusak dan memerlukan perawatan. Sebaliknya, kolektor embun pasif kita tidak memiliki biaya operasional, tidak mengeluarkan suara, tidak memiliki bagian yang bergerak, dan hampir tidak memerlukan perawatan. Ini adalah filosofi desain yang sama sekali berbeda, bukan tentang memaksa alam dengan kekuatan kasar, tetapi tentang bekerja secara harmonis dengan siklus alaminya. Ini membawa kita ke pertanyaan yang menarik. Jika teknologi ini begitu sederhana, murah, dan efektif, mengapa perusahaan-perusahaan besar tidak mempromosikannya? Jawabannya mungkin terletak pada model bisnis mereka. Model bisnis perusahaan air tradisional didasarkan pada kontrol terpusat dan penjualan komoditas per liter. Mereka berinvestasi miliaran dolar dalam infrastruktur untuk mengolah dan mendistribusikan air, dan kemudian menagih Anda untuk setiap tetes yang Anda gunakan. Sebuah teknologi seperti kolektor embun pasif merupakan ancaman langsung bagi model ini. Ia memberdayakan individu. Ia tidak dapat dengan mudah diukur atau ditagih. Ia mendesentralisasikan pasokan air, mengembalikannya ke tangan orang-orang. Sama seperti bagaimana perusahaan listrik mungkin tidak tertarik untuk mempromosikan metode penghematan energi yang sangat efektif. Perusahaan air memiliki sedikit insentif untuk mempromosikan teknologi yang membuat pelanggan mereka mandiri. Selain manfaat ekonomi dan kemandirian, ada juga keuntungan lingkungan yang signifikan. Kolektor embun pasif memiliki jejak karbon nol. Ia tidak membakar bahan bakar fosil atau mengonsumsi listrik dari jaringan. Selain itu, ia tidak menguras sumber daya air tanah atau sungai yang sudah tertekan. Sebaliknya, ia bekerja dalam siklus air lokal, mengumpulkan kelembaban yang sudah ada di udara. Dalam banyak hal, ini adalah bentuk daur ulang air yang paling murni. Di dunia yang semakin sadar akan dampak lingkungan kita, beralih ke solusi yang bekerja dengan alam, bukan melawannya, menjadi semakin penting. Teknologi sederhana ini adalah contoh sempurna dari bagaimana inovasi berteknologi rendah terkadang bisa menjadi solusi paling canggih dan berkelanjutan dari semuanya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, kami ingin memberikan Anda sebuah tantangan. Lihatlah ini bukan hanya sebagai video informatif, tetapi sebagai undangan untuk bereksperimen. Proyek seharga $12 ini adalah proyek akhir pekan yang sempurna. Ini adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan prinsip-prinsip dasar fisika dan alam. Ini adalah langkah pertama Anda menuju kemandirian air. Bahkan, jika Anda hanya berhasil mengumpulkan 1 liter air pada percobaan pertama Anda,
Anda akan merasakan pencapaian yang luar biasa. Anda akan berhasil memanen air bersih dari udara tipis, menggunakan pengetahuan yang telah terlupakan selama beberapa generasi. Perjalanan Anda menuju kemandirian tidak dimulai dengan investasi besar atau teknologi yang rumit, tetapi dengan selembar plastik, beberapa batu, dan sebuah ide cemerlang yang telah menunggu untuk ditemukan kembali. Jadi, begitulah sebuah trik teknik yang elegan, murah, dan hampir terlupakan, yang dapat memberi Anda akses ke air bersih hanya dengan menggunakan fisika sederhana dan kekuatan alam semesta. Kita telah melihat bahwa dengan memahami prinsip-prinsip seperti kondensasi dan pendinginan radiatif, kita dapat membangun perangkat yang luar biasa hanya dengan bahan-bahan seharga kurang dari secangkir kopi mahal. Ini bukan hanya tentang mendapatkan air gratis. Ini tentang kemandirian, ini tentang ketahanan. Ini adalah bukti bahwa terkadang solusi terbaik untuk masalah modern kita tersembunyi di dalam kearifan masa lalu. Teknologi ini mungkin telah diabaikan demi bendungan dan pipa raksasa, tetapi potensinya untuk memberdayakan individu dan komunitas tetap sama kuatnya seperti dulu. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda merasa terinspirasi oleh ide ini atau ingin mencoba membuatnya sendiri, beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya tentang teknologi mandiri yang luar biasa. Dan untuk memicu diskusi, inilah pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, teknologi sederhana apa lagi yang berharga yang telah kita lupakan di dunia modern ini? Bagikan pemikiran Anda, kami sangat ingin mendengarnya.